Ubedillah Badrun melaporkan dua putra Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming Raka dan Kaisang Pangarep ke KPK. Pelaporan ini menyangkut rekam jejak sebuah perusahaan dan perusahaan milik kedua putra Presiden itu. Tindak pidana pencucian uang berkaitan dengan dugaan KKN relasi bisnis anak Presiden dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan. Karena nggak mungkin perusahaan baru anak Presiden mendapat suntikan dana penyertaan modal dari sebuah perusahaan Ventura yang juga itu berjejaring dengan PTSN. 2 kali diberikan kucuran dana, angkanya kurang lebih 99,3 miliar. Iya, tentunya kita menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK. Perlu juga saya sampaikan bahwa saya sudah ingatkan sejak awal jangan korupsi. Sudah sejak awal. Dan juga terus-menerus saya sampaikan untuk menciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi. Manakala seorang anggota PD Perjuangan yang merupakan penyelenggara negara tertangkap tangan OTT oleh KPK, yang tentu kita harapkan tindakan OTT itu telah memenuhi unsur-unsur bukti hukum yang cukup, maka ketika unsur-unsur OTT itu memenuhi unsur bukti hukum yang cukup untuk ditetapkan tersangka, maka detik itu juga Bu Mega memecat yang bersangkutan. Ingat loh, lebih baik keluar deh. Lebih baik keluar deh daripada saya pecati loh kamu. Saya pecati loh. Biar saya pikir semua orang biar tahu. Inilah organisasi dari sebuah partai yang namanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang mengikuti aturan partainya dan solid bersama dengan rakyat. Kewenangan untuk itu kita hormati. PD Perjuangan tidak pernah melakukan intervensi terhadap proses hukum. Kita menghormati proses hukum, hanya proses hukum itu harus betul-betul mengedepankan aspek keadilan di dalam hukum melalui kebenaran faktual yang dibuktikan oleh fakta-fakta hukum. Inilah yang menjadi skala prioritas ya. Sikap kami sama dengan sebelumnya, sehingga kami juga menunggu informasi yang sebenar-benarnya terhadap persoalan tersebut, apakah ini betul-betul persoalan hukum atau ada suatu latar belakang lainnya. Ini yang perlu dikaji, tetapi secara prinsip partai tidak pernah mentolerir terhadap berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Soal KPK bakal dalami dugaan KKN, Gibran Kaisang, Beni Harman, mari berdoa Pak Firly berani tegakkan kebenaran. Ketua KPK Firly Bahuri menyatakan akan mendalami keterangan yang disampaikan dosen UNJ Ubedillah Badrun terkait kasus dugaan KKN Gibran Raka Buming Raka dan Kaisang Pangarep. Setelah mendalami keterangan yang disampaikan Ubedillah Badrun, Firly berjanji pihaknya akan mengungkapkan kepada publik hasil kesimpulan pendalaman laporan tersebut. Pernyataan Ketua KPK yang bakal mendalami laporan Ubedillah Badrun kemudian mendapat respons positif dari salah satu politikus Partai Demokrat, Beni Harman. Beni Harman melalui akun Twitter pribadinya @BeniHarmanID melontarkan komentar berupa harapan dan doa agar Ketua KPK itu berani menegakkan kebenaran. Dosen Universitas Negeri Jakarta Ubedillah Badrun melaporkan 2 anak Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming Raka dan Kaisang Pangarep ke Komisi Pemberantasan Korupsi pada Senin 10 Januari 2022. Gibran Raka Buming dan Kaisang Pangarep dilaporkan ke KPK atas dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang terkait dugaan relasi bisnis anak Presiden dengan PT SM yang diputus bersalah atas kasus pembakaran hutan. Menanggapi laporan Ubedillah Badrun, pengamat politik Muslim Arbi mendesak KPK untuk segera mengusut tuntas kasus dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme terhadap Gibran Raka Buming dan Kaisang Pangarep. Muslim Arbi membandingkan dengan tindakan KPK yang pernah menangkap besan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, Aulia Pohan yang tersandung kasus Bank Indonesia. Pakar hukum tata negara Refli Harun ikut buka suara terkait pernyataan Muslim Arbi tersebut. Menurut Refli Harun, dia akan melihat sikap dan tindakan KPK terkait laporan Ubedillah Badrun soal dugaan KKN yang diduga melibatkan Gibran Raka Buming dan Kaisang Pangarep. Hal itu diungkapkan oleh pakar hukum tata negara tersebut melalui sebuah video yang diunggah di kanal YouTube Refli Harun pada Rabu. Sementara, Refli Harun menilai laporan relawan Jokowi Mania terhadap Ubedillah Badrun ke Polda Metro Jaya seharusnya tidak ditindaklanjuti. Jangan karena anak Presiden, laporan dugaan KKN Kaisang Gibran menguap.
Taruhannya, nama baik Jokowi tidak boleh ada tebang pilih dalam penegakan hukum, termasuk kepada anak presiden sekalipun. Apabila terbukti melanggar, maka wajib diproses secara hukum. Begitu disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Deddy Kurniasyah, saat berbicara dengan kantor berita politik RMOL terkait pelaporan dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dua putra Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep dan Gibran Rakabuming Raka oleh dosen UNJ Ubedillah Badrun ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut dia, KPK dan lembaga hukum lain harus segera proses hukum pihak manapun jika memang diindikasi KKN terbukti. Sebab selama laporan publik terkait dugaan rasuah yang melibatkan dua putra Presiden memenuhi kaidah, itu harus dibongkar. Di depan Gedung Merah Putih, emak-emak hingga mahasiswa dukung KPK tuntaskan dugaan KKN, Gibran dan Kaisang. Ratusan massa aksi yang tergabung dalam Komite Rakyat Lawan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dukung Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menuntaskan laporan dugaan KKN yang melibatkan putranya Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, dan Gibran Rakabuming Raka. Hal itu merupakan tuntutan yang disampaikan oleh KRL KKN saat menggelar aksi unjuk rasa di sekitar Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Selasa sore. Humas KRL KKN, Edisa Girsang, mengatakan, setelah 23 tahun lebih reformasi praktik KKN saat ini semakin merajalela. Edisa menyebut bahwa praktik KKN saat ini dilanjutkan secara vulgar, dipertontonkan dengan mengabaikan amanat TAP MPR nomor 11/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN, dan TAP MPRR nomor 8/2001 tentang rekomendasi arah kebijakan pemberantasan dan pencegahan KKN. Edisa menjelaskan, berdasarkan data angka kemiskinan dari Badan Pusat Statistik tahun 2021 bahwa jumlah penduduk miskin mencapai 26,50 juta orang dengan jumlah pengangguran 9,10 juta orang. Di saat yang sama, politisi mempertontonkan secara vulgar praktek korupsi. Sementara berdasarkan data penelitian KPK bahwa sebesar 95,4% calon kepala daerah atau politisi parlemen akan balas budi pada donatur atau oligarki dan 90,7% donatur politik atau oligarki akan meminta kemudahan untuk ikut serta dalam tender proyek pemerintahan dalam hal pengadaan barang dan jasa. Selain itu, masih berdasarkan data KPK menunjukkan bahwa korupsi terkait politik terlihat dengan adanya fakta 33 pimpinan kementerian dan lembaga, 22 gubernur, 141 wali kota atau bupati, 309 anggota legislatif, dan 345 pihak swasta sebagai tersangka korupsi. KRKKN yang terdiri dalam aktivis 98, akademisi, Front Milenial Jabodetabek, Aksi Rakyat Menggugat, KSPSI, Komju, PPMI, Gertak, FBK, Front Angin Timur Jakarta, HMI MPU, BEM-UNJ, PAPD, SBSI 1992, dan FFM Lampung ini mendukung KPK untuk segera menuntaskan laporan dari dosen Universitas Negeri Jakarta, Ubedillah Badrun, di mana pada Januari 2022, Ubedillah melaporkan dugaan KKN dan dugaan tindak pidana pencucian uang yang diduga melibatkan anaknya Jokowi, Gibran, dan Kaisang.